Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Thank you buat kamu yang udah bergabung dan udah memberikan pertanyaan yang keren-keren, bagus-bagus untuk kita bahas di sesi Ask Me Anything yang ke-14. So, let's check this out. Pertanyaan pertama dari Fikripat. Halo Om Ben, semoga sehat selalu. Izin bertanya, untuk saham seperti DOID yang PIR dan labanya di kuartal 1 minus karena ada sentimen akuisisi perusahaan tambang di Australia, apakah artinya bagus atau justru sebaliknya ya Om? Terima kasih Om. Saham DOID atau Delta Dunia Makmur ya, kode sahamnya DOID, itu bergerak di bidang energi, salah satunya pertambangan. Ya terus terang, gue bukan orang investor yang senang investasi di bidang yang berhubungan dengan batubara. Jadi kalau ditanya gue update atau enggak tentang hal berhubungan dengan batubara, terus terang tidak. Paling gue cuma update kalau gue lagi meeting sama bos-bos, direktur-direktur perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Ya gue dapat insight yang cukup bagus, cukup oke. Tapi mengenai DOID, apakah ini sebuah saham yang bagus atau potensinya bagus? To be honest, gue bukan orang yang tahu segalanya dan gue tidak malu untuk bilang bahwa gue tidak ngerti. Payah, abang nggak tahu saham Tentang yang namanya duit, dan gue juga tidak mau ngerti tentang yang namanya duit karena menurut gue tidak penting. Jadi saham gak penting, kita nggak bahas. Kalau kamu mau invest, silahkan kamu riset, baca laporan keuangannya, cek historical direksinya. Gue pribadi sendiri, gue tidak suka investasi di saham yang berhubungan dengan batu bara. Kenapa? Karena menurut gue itu sunset industry. Gak penting kalau lu ada cuan 300%, 500% dari saham batu bara, ya oke, itu rezeki lu. Tapi dalam aliran Meki, momentum edge kualitatif investigative investing yang gue miliki, gue merasa gue tidak punya cukup edge di bidang batubara. Walau memang banyak, kalau lu lihat follower gue itu yang cuan dari saham batubara itu ada banyak, ya itu rezeki mereka. Ya gue analisa, lu bisa cuan 100%, 200% ternyata gold, ya itu bagus. Tapi gue secara pribadi gue tidak suka, dan bisa dibilang investasi itu gue ada menggunakan yang namanya gut feeling atau perasaan, atau yang bisa dibilang sense indra gitu ya. Gue merasa gue tidak nyaman. Lalu investasi itu harus nyaman untuk lu lakukan. Contoh gini, gue ini bukan orang yang merokok. Gue bukan perokok. Gue tidak tahu rasanya gimana, lebih enak Sampurna atau Jisamsu atau Surya 16. Gue nggak tahu dan gue tidak peduli gitu loh. Jadi hal-hal yang begitu, gue tidak mau buang-buang waktu untuk riset, untuk analisis. Kenapa? At the end of the day, gue nggak bakal beli. Kenapa ya? Karena gue bukan konsumennya. Bagaimana mungkin gue yang percaya dengan ilmu investigative investing membeli saham perusahaan yang produknya aja gue nggak pernah coba? Impossible. Gue nggak bakal beli saham Apple. Gue nggak bakal beli saham Samsung, kecuali gue memang pakai handphone, kecuali gue memang pakai produknya gitu. Jadi ini yang namanya lo learning by doing, ini yang namanya perjalanan investasi. Gue merasa gue tidak punya kebutuhan atau keinginan untuk berinvestasi secara besar-besaran ya, khususnya di sektor batubara. Tapi kalau sektor tambang lain gue masih ada suka. So, untuk duit, I'm very sorry, lu harus doing your own research, hasilnya gimana. Oh ya, by the way, gue ada masuk ke saham yang berhubungan dengan asap rokok, tetapi gue alasan masuknya bukan karena dia berbisnis rokok. Gue masuk ke sana karena gue tahu perusahaan ini punya reputasi yang harus dilindungi, sehingga kemudian gue masuk, dan gue udah cuan 300% lebih per hari ini kalau gue mau jual. Tapi gue nggak jual, bahkan kita diem-diem kita masih kumpulin. Pertanyaan kedua dari Fun Bike Overtrip. Om Ben, buat kita yang pengen ikut seminar tapi nggak bisa datang offline, ada pilihan lain nggak? Oke guys, so karena banyak gue dikasih tahu kemarin meeting, banyak SMS yang masuk atau yang nelfon. Ini sebetulnya workshop bukan kayak yang biasa. Kenapa? Karena ini namanya Benix Uncensored. Jadi di sini gue akan bicara padanya, gue akan bicara nyablak, gue akan bicara terus terang. Mana emiten yang busuk, mana direktur yang mana saham yang lu harus beli dan lu harus hindari gitu loh. Nah kalau ini kita bikin secara online terus direkam dan dipublikasikan di ruang publik, yang ada gue masuk penjara. So gue orang yang merasa lebih enak menghirup udara segar. Hal-hal yang sebaiknya tidak usah dibicarakan di ruang digital atau di ruang virtual, gue akan hindari gitu loh. Kenapa? Karena konteksnya di sini adalah kita mau berbicara dari hati ke hati. Lu bisa ngobrol, ketemu Benny, tanya portofolio lu, diskusi gimana makroekonomi kita, mikroekonomi kita, arsitektur saham kamu, edge kamu, itu yang paling penting. Karena banyak orang punya edge tapi dia tidak sadar dia punya edge. Itu harus kita latih. Dan ya hal-hal yang berhubungan dengan black book yang lu nggak bisa buka itu di ruang publik. Jadi very sorry, nggak ada pilihan lain. Gua tidak punya keinginan untuk masuk ke penjara dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau bahkan sampai 1000 tahun ke depan gitu. Jadi sorry banget, kita nggak bikin itu secara online. Karena semua yang kita bicarakan itu berdasarkan kejadian di dunia nyata
bukan karena buku-buku dongeng yang ada di Gramedia, bukan karena kata si A, si B, si C, si D, tidak. Itu semua hal yang sudah saya pernah lakukan, saya sudah pernah lalui. Pengalaman perjalanan investasi saya, belak-belakan gue akan kasih tahu. So, terima kasih buat teman-teman yang udah reservasi tiket untuk Benix Investor Summit 2022 di Ritz-Carlton. Sampai ketemu. Jangan lupa kamu harus bawa catatan, kamu harus bawa kalkulator. Kenapa? Karena di situ kamu dilarang rekam, bro. Kalau bisa kalkulatornya gede, kalkulator tukang sayur gitu. Dari Tri Budi Gunawan. Om Ben mau tanya dong, by the way udah mampir ke Cianjur Puncak belum Om? Ada kandang WMUU Unggas sama WMPP sapi di sini Om. Prospeknya bagaimana ya Om untuk perayaman dan persapian Om? Makasih Om. Yes, itu gue sering sih sebetulnya ke puncaknya, tapi bukan buat lihat pabrik unggas atau pabrik ayam-ayaman. Enggak, terakhir ke daerah sana itu kita riset ke pabrik melon semangka yang orientasinya kualitas ekspor, bahkan dibeli oleh mereka ini supplier restoran-restoran mahal seperti Kemcik dan lain sebagainya. Nah, mereka punya kualitas melon itu sangat bagus karena tidak bersentuhan dengan tanah. Ini melon hidroponik yang kalau bilang melon Jepang, dan marginnya itu besar sekali ya. Marginnya jelas di atas 100%. Jadi itu salah satu sektor pangan yang menurut gue menarik buat kita kaji. Kalau untuk soal Widodo Makmur, ya menurut gue itu perusahaan yang cukup oke. Tapi kalau ditanya apakah gue udah investasi ke sana, belum. Mungkin dalam 2 atau 3 bulan ke depan kayaknya masih juga nggak bisa ya. Bulan depan minggu ini aja kita harus pergi ke Bangka. Gue mau riset perusahaan yang berhubungan dengan emas hitam, bukan batu bara by the way. Lalu kita juga mau cek ada perusahaan yang berhubungan dengan micro hydro, pembangkit listrik tenaga air. Bulan depan penuh, berarti balik lagi ke Indonesia mungkin sekitar bulan Agustus. Nah, mungkin di situ ya Agustus September nanti kita akan bahas kalau seandainya lakukan kunjungan ke daerah Cianjur. Tapi dalam waktu dekat sayangnya belum ada kita keinginan untuk masuk ke sana. Pertanyaan berikutnya dari David Kasuma. Om Ben rekomendasiin saham apa yang kira-kira bisa cuan ratusan % saat ini? Saya baru mulai investasi di saham. Thanks. Oke, pertama bro, sebelum lu nanya begitu, lu harus pastikan lu punya rekening sekuritas dulu. Kalau nggak punya rekening sekuritas, percuma lu mau investasi saham, nggak bakal jadi kenyataan. Itu cuma impian aja. Dan banyak orang ngomong mau invest sampai detik ini juga nggak punya beli saham. Baru-baru beli saham, daftar sekuritas aja belum. Kalau untuk kamu yang masih pemula sebelum terjun ke saham, saran saya pertama tentukan dulu kamu mau pakai sekuritas apa. Pastikan sekuritas kamu bukan sekuritas yang suka melakukan hal yang konyol-konyol. Pertama, suka nilep saham kamu. Kedua, suka ngintip portofolio kamu. Ketiga, suka. Kenapa? Karena tahu-tahu duit lu berkurang gitu loh. Itu bakal kita bahas lebih detail nanti ya di Ritz-Carlton gimana caranya bandar membuat lu menjadi lebih miskin. Dan lu harus hati-hati, di luar sana banyak sekuritas yang aneh-aneh. Cara taunya gimana sekuritas yang aneh-aneh? Gampang bro, sering dipanggil dia sama Kejaksaan Agung, sering diperiksa sama penyidik di kepolisian. Lu tinggal buka detik.com, cari aja nama sekuritas yang konyol-konyol dan aneh-aneh itu. Lebih baik hindari, udah banyak korbannya. Gue udah juga sering ketemu orang kena tipu. Belum beli saham, udah kena tipu coy. Jadi lu lebih baik pelajari itu dulu. Lu cari tahu dulu mana sekuritas yang cukup bagus dan lu bisa percayai. Lalu setelah itu apa? Investasi leher ke atas. Apa lu beliin saham itu jangan karena kata orang, kata si Anu, kata si Ana, atau kata Benix. No, jangan. Lu investasi saham karena lu sudah riset. Lu betul-betul harus tahu apa yang lu beli. Lihat video kita yang tentang Peter Lynch. Buy what you know what you own. Jadi beli saham yang kamu tahu dan kamu harus tahu apa yang kamu beli. Apa yang kamu punya. Kalau kamu masih punya orientasi beli saham karena si Anu, gosipnya begini, rumornya begini, itu lu bukan investor, itu lu spekulan. Yang lu lakukan apa? Spekulasi alias judi. Investor tugasnya apa? Beli saham yang pasti naik, bukan judi ya, beda. Pertanyaan terakhir dari Stefan Simamora 25. Kalau BI naikin suku bunga acuan itu gimana? Bunga KPR bakal naik dong. Gimana tuh ke harga saham properti? Ya, ini salah satu hal yang menurut gue sangat tricky.
Dan ini pertanyaan bagus. Kenapa? Karena gue mengandalkan sektor properti itu naik ketika suku bunga rendah. Sayangnya suku bunga rendah itu telat dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ini sangat fatal. Mereka telat menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena yang terjadi di dalam realitas Indonesia terjadi trickle down effect dalam penerapan suku bunga. Maksudnya begini, kalau Bank Indonesia bilang suku bunga hari ini 3%, apa lantas Bank BCA bunganya juga 3%? Enggak. Paling dia kalau dari 10% cuma turun jadi 9,2%. Jadi it takes time. Baru kemudian setelah 5 bulan turun lagi jadi 8,5%. So, bukan artinya karena Bank Indonesia nurunin bunga, suku bunga, tiba-tiba lu kalau minjem ke Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, tiba-tiba serentak jadi turun. Enggak bro, it takes time, trickle down, jadi netes banget turunnya itu, betul-betul dikit. Nah ini menurut saya pribadi salah satu contoh kesalahan di mana kita terlalu lambat mengantisipasi dampak ekonomi. Sehingga kemudian ketika terjadi inflasi di mana-mana, Bank Amerika udah terlanjur naikin suku bunga. Kalau ketika kita mau ikut-ikutan naikkan suku bunga, ekonomi kita belum fully recovered. Ini situasi yang sangat dilematis. Ketika kemudian terjadi suku bunga naik, apa yang terjadi? Lu mau ambil KPR tambah mahal. Itu pertama. Yang kedua, harga rumah juga terlanjur naik. Nah buat teman-teman yang udah beli rumah, ya selamat. Pasti harga rumah kamu udah terlanjur naik. Dan banyak yang beberapa titik itu udah recovery. Tapi as a whole, market itu belum betul-betul pulih. Kenapa? Karena kalau kamu look down deeper ke dalam industri properti, apa pendukungnya? Ada industri semen, ada industri cat, ada industri atap lagi banyak jenisnya, ada atap genteng, atap semen, ada alderon, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Banyak material bahan bangunan itu harganya masih mahal, harganya masih tinggi gitu loh. Ketika kemudian harga bangunan material ini masih tinggi, terus tiba-tiba orang mau ambil KPR juga tinggi, apa yang terjadi? Daya beli juga belum siap. Hati-hati, malah mungkin yang terjadi adalah reversal. Orang takut untuk beli rumah, orang takut untuk ambil kredit. So, ini adalah judi. Judinya apa di properti sekarang? Judinya bahwa menurut gua Bank Sentral Amerika itu bakal naikin lagi 50 basis point sebelum semester 2 berakhir. Itu akan menciptakan tekanan kepada Mr. Perry, Direktur Bank Indonesia. Menurut gua, Mr. Perry, lo harus punya nyali, jangan naikin suku bunga Indonesia. Nah, di situ baru kita bisa lihat skenario untuk saham properti selanjutnya bagaimana. Tapi bila ternyata Mr. Perry menaikkan suku bunga Bank Indonesia, saham properti kemungkinan besar akan tertekan. Bingung ya, jadi pemerintah ya, lu naikin suku bunga atau nggak suku bunga? Kalau lu nggak naikin suku bunga, orang lari, nabungnya di Amerika. Karena deposito lebih tinggi. Tapi kalau lu naikin suku bunga, sektor real bakal banyak yang mati. So, ini crucial moments dalam 6 bulan ke depan. Gue masih pengen lihat gimana keputusan makroekonomi yang akan diambil Bank Indonesia. Jadi, untuk sektor properti, lu harus banyak bertahan. Tetap lebih bagus masuk ke realnya, karena ketika inflasi terjadi, ketika suku bunga naik, nilai properti itu bakal makin naik. Kita akan lihat gimana kelanjutannya drama sektor properti ini di kebijakan Bank Indonesia yang selanjutnya. So, pertanyaan kamu sangat bagus. Sayangnya bolanya bukan di tangan kita, bolanya bukan di tangan Sinarmas atau Ciputra, tidak. Bolanya ada di tangan Bank Indonesia. Gue sudah menyatakan pendapat gue bahwa gue berharap Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga. Bank Indonesia bertahan. Apakah berani diambil itu? Konsekuensinya seperti apa? Kita harus tanya sama Goldman Sachs. Terima kasih buat kamu yang sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bagus-bagus, keren-keren. Buat yang belum terjawab, segera tulis kok di komentar di bawah ini apa pertanyaan kamu. Kita akan bahas di sesi ama yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.